Haleluya, puji nama Tuhan, selamat siang saya ucapkan dan selamat datang kembali di rumah Tuhan. Biarlah pada siang hari ini kita mau datang, menyambut dan memuji nama Tuhan. Kita katakan pujian yang berkata, ku cari wajah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Oh sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau telah hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Puji nama Tuhan, katakan lagi pujian ini. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku wajah-Mu. Amin. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu.
penghiburan, tempat penghiburan bagi setiap hati. amin Tuhan Yesus. Betapa indah Kau Tuhan, haleluya, penuh kasih dan sayang, penghiburan, Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang katakan sungguh indah, sungguh indah Kau, haleluya, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Haleluya. sumber kekuatan, amin, Engkau Tuhan, Yang katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber bagi semua orang yang membutuhkan. haleluya, haleluya Tuhan. Kekuatan kami hanya Engkau ya Tuhan, sumber kekuatan kami hanya Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, segala pujian hanya bagimu. Dahsyat Engkau Tuhan, berkuasa Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu baiknya Engkau bagi kami. Engkau penuh kasih dan sayang Tuhan. Engkau penuh dengan cinta Tuhan kepada kami. Betapa Engkau sangat memperhatikan kami, mengasihi kami setiap waktu Tuhan. Dan pada siang hari ini kami mengucap syukur akan itu Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu, kami mau bersatu hati bersama-sama untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah bersama dengan rekan-rekan seiman kami di tempat ini. Kami mau meninggikan nama Tuhan, mendirikan mezbah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mengundang Engkau sebagai Raja, sebagai pusat pujian kami Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berikan sukacita, gerakan roh kami Tuhan, agar roh kami bersorak bersukacita, dan kami pun semua boleh mendapatkan kemenangan atas pujian kami. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan pada siang hari ini. Pimpin dan urapi semua pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Semuanya ada di bawah kuasa Tuhan. Kau berkati rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan di rumah ataupun terhalang dengan cuaca gerimis ini Tuhan.
Biarlah Tuhan mempercepat langkah mereka, menibakan mereka di tempat ini untuk dapat beribadah bersama-sama. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mengganggu, mengacaukan hati dan pikiran kami usir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di tempat ini hanya kemuliaan Tuhan. Biar mereka yang melihat, yang mendengar, yang ikut Tuhan, merasakan ibadah ini mereka boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada siang hari ini dengan mengalaskan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat siang, selamat kita bertemu lagi dalam rumah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Satu pujian yang berkata, sungguh alangkah baiknya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, jelas saudara semua, hidupku pun bersungguh alangkah, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, jelas saudara semua, hidupku pun seperti minyak di kepala Harun yang kencang hujan jumlahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, jelas saudara semua, hidupku pun sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, jelas saudara semua, hidupku sepertinya, seperti minyak di kepala Harun yang kencang hujan jumlahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup seperti minyak di kepala Harun yang kencang hujan jumlahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup serta memberikan anugerah hidup serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk semua saudara yang kasih Tuhan. Benar, anak-anak Allah semuanya hidup di dalam kerukunan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, akan mati. Tebus dosaku, kubur
bahkan Dia masih Tuhan, betapa berharganya hidup kami Tuhan karena penebusan-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu menerangi setiap langkah kami dengan firman Tuhan, dengan perkataan, dengan janji Tuhan. Menaungi kami seperti tiang awan, seperti tiang api, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Biar kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Biar kami boleh selalu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kurasa kekuatan-Mu. Haleluya. Rasa kekuatan-Mu ya Allah, di dalam diriku Kau nyatakan diri-Mu, amin. Sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Katakan sungguh kurasa, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam diriku Kau nyatakan diri-Mu, amin. Sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam, oh pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan, firman-Mu sungguh ada. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian kita. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, di dalam diriku Kau nyatakan diri-Mu. Haleluya. Sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam, oh Tuhan pimpin langkahku,
menikmati firman Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, para pendengar dan para pelaku firman. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kuasai hamba-Mu dengan roh-Mu ya Tuhan. Biar kekuatan-Mu turun atas hamba-Mu. Firman yang disampaikan boleh berkuasa, boleh menuntun kami Tuhan, bahkan boleh menegur kami Tuhan, untuk dapat mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik, menjadi anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami usir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersukacita bersyukur hari ini karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan boleh adakan hari ini dan kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita boleh datang ke rumah Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 10 bulan 10 2021. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema diberi hak menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, tentu di KTP kita ya ada satu kolom ya, agama Kristen. Kita bangga ya. Ada nama itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Dalam bahasa Inggris ditulis Christian ya, sebenarnya arti daripada Kristen itu pengikut Kristus ya. Kita harus menjadi pengikut Kristus ya. Kita harus menteladani ya, melakukan ya seperti apa yang Yesus teladani. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tentu yang kita bangga ya karena kita menjadi orang yang percaya ya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi hak ya menjadi anak-anak Allah. Ya, luar biasa status ini Bapak Ibu saudara-saudara ya, menjadi anak-anak Allah ya. Walaupun mungkin orang dunia risih ya, kok anak-anak Allah ya. Lebih-lebih kalau ya mengaku anak Allah tapi kelakuannya seperti bukan anak Allah, anak Tuhan ya. Suka ya melakukan kejahatan, kerusuhan, suka mabuk-mabuk ya, narkoba, berkelahi ya, suka menipu ya, tidak sesuai ya. Nanti kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya ya, apa sih tanda-tandanya dan haknya, bagaimana kita menjadi anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ya. Kita diberi hak menjadi anak-anak Allah, satu hal yang luar biasa. Sebab itu ada istilah ya, kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut karena Bapa di sorga, Bapamu memelihara ya. Luar biasa ya. Kita punya Bapa di sorga ya, yang sanggup memelihara, melindungi anak-anak ya. Jadi bukan sekedar label saja ya, sebenarnya ya, kekristenan itu di mana kita mempunyai hubungan ya. Kita anak-anaknya Allah, itu Bapa kita ya. Satu hubungan saudara-saudaraku yang kekasih.
Nah, Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Sampai ayat 16 kita baca ya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Pernah saya khotbah dari kasih karunia, kemurahan, kasihnya terus berlanjut kepada kasihnya ya, di dalam kepenuhannya ya, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi untuk menerima hak menjadi anak-anak Allah itu bukan otomatis kalau kita menjadi orang Kristen kita anak-anak Tuhan. Memang biasanya sih orang berpikir kalau dia sudah datang ke gereja, ya, dia anak-anak Tuhan, gitu. Tetapi dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mereka yang diberi hak menjadi anak-anak Allah adalah mereka yang percaya dalam namanya. Ya, semua orang yang menerima ya Yesus sebagai juru selamat. Jadi dia adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari darah. Jadi status hak menjadi anak-anak Allah itu bukan karena darah. Hubungan keturunan. Bukan otomatis kalau orang tuanya Kristen, ya memang gitu. Ya tentu anaknya pasti Kristen kan. Bukan berarti otomatis ya menerima hak anak-anak Allah. Ya. Bukan karena darah, keturunan itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Jadi mereka harus orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Raja yang telah mati dan bangkit. Dia harus menerimanya secara jadi bukan sekedar hanya mengetahui saja Yesus juru selamat. Coba saudara tanya orang yang merokok. Jelas-jelas kan ya sekarang peraturan setiap bungkus rokok itu kan ada tulisan baik kecil besar ya, ada gambar merusaklah ya dan lain-lain ya, ada akibatnya. Mereka tahu, hanya sekedar tahu, tapi tetap saja merokok, gitu kan? Mereka tahu tidak boleh berzinah, ya kan?
Tapi hanya sekedar tahu saja. Nah, untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita bukan sekedar hanya tahu saja. Ya, Yesus Kristus itu adalah juru selamat Tuhan. Ya, berkata haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tapi harus ada tindakannya, saudara-saudaraku. Saya kaget ya, waktu kami ada Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, Majelis Daerah, Tuhan tolong, ya. Waktu kami ada di Mercure, seluruh Indonesia, tapi diwakili hanya pimpinan-pimpinan saja. Kurang lebih ada sekitar 400-500 orang. Tapi juga dihadiri oleh dari camat sebagai ketua Satgas Covid. Kami suruh lanjutkan. Sebenarnya kami ingin mengundang Bapak Presiden, tetapi bulan Maret waktu ulang tahun GPDI 100 tahun kita sudah mengundang Bapak Presiden secara langsung. Dia dengan Zoom memberikan kata-kata sambutan. Diutuslah ya kita jubirnya ya Presiden. Saudara tahu tuh yang suka pakai sorban besar tuh, orang Irian, Pak Ngabalin. Saya kaget saudara. Waktu masuk dia katakan, haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya. Dia katakan walaupun sorban besar saya, tapi ada isinya. Bukan ada orang yang punya sorban besar tapi nggak ada isinya, saudara-saudara. Dia kuasai semua. Ya. Katanya saya ada di garda depan GPDI. Ya. Wah, saudara-saudara, kami pakai kesempatan mengutarakan kesulitan-kesulitan gereja, khususnya di Sumatera, ya, barat sana, yang susah sekali untuk gereja. Dan ada kejadian di Papua, ada anak-anak Tuhan yang sempat ke hutan, ratusan bahkan ribuan orang di sana. Ya, dari Papua sendiri katakan, saudaramu tuh ada di hutan katanya. Ya, dikatakan ya dari Papua ini pimpinan katakan. Ya, kebetulan kemarin kan ada pon itu kan. Ya, biasalah ini kan pendahulu, jubir datang dulu sebelum presidennya datang. Ya, ketemu di sana, selesaikan di sana. Kirimkan gambar dan semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, jadi bukan otomatis karena keturunan. Jadi kalau orang tuanya Kristen, dia mendapat status anak-anak Allah. Ya, dikatakan di sini ayat yang ketiga, jadi mereka orang yang menerima, yang percaya kepada nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan secara jasmani oleh daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Nah, hawa nafsu ya. Bicara keinginan ini berhubungan dengan seks, hawa nafsu. Ya, bukan karena nekat atau tekad. Ya, memiliki hak menjadi anak Allah, harus menyangkal diri. Memang perlu kita menyangkal diri, puasa, ya saudara-saudaraku, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Tapi bukan itu yang membuat kita menerima hak menjadi anak-anak Allah. Kita berpuasa, menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang, bertapa, menyucikan diri. Tidak, saudara-saudaraku. Tetapi dikatakan firman Tuhan itu telah menjadi manusia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi dikatakan ayat 20, karena dari kepenuhannya.
Ya. Status kita menjadi anak Allah itu karena kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Coba kita baca 1 Yohanes pasal yang ketiga. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaannya kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia dan kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Memang nanti ya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita yang mau meresponi kasih Allah, mempercayai bahwa Bapa di sorga itu mengasihi dunia dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bukan karena keturunan darah daging, ya hawa nafsu kita tadi, tetapi karena kasih Allah. Ya, kita percaya bahwa Bapa di sorga, ya, Dia mengasihi dunia dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai juru selamat. Seperti pujian kita, Dia anak Allah, mati dan bangkit untuk mengerjakan keselamatan penebusan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, memang kita ini ciptaan Allah. Allah lah yang menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, dari tanah. Dibentuklah tanah dari debu tanah. Seperti waktu kita, ya, anak-anak atau yang suka bermain di pantai, membentuk pasir, bentuk Timbul paling suka itu, ya, di pantai. Bahkan dia meniru Putri Duyung, saudara-saudara, dia berenang. Di pantai dia membentuk manusia. Dulu kita gitu, tapi itu masih materi dari materi. Ketika Tuhan mengembuskan rohnya yang materi debu tanah itu menjadi makhluk hidup, barulah ada kehidupan, barulah ada nafas, barulah ada darah. Ya, sebab itu kalau seseorang sudah waktunya dipanggil Tuhan, ya, kita dihebohkan dengan COVID ini. Sampai sehari ratusan, bahkan banyak, ya. Saudara lihat ada satu khusus kuburan yang COVID itu berderet seperti makam pahlawan. Mungkin bisa nanti dikasih kayak apa kali, ya, apa di depannya itu kayak peristiwa di Bali itu, bom Bali itu, ya, dibikin monumen. Ya, kalau di Medan itu banyak sekali, ya, orang-orang mati dibikin monumen. Ya, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang mati itu kembali ke tanah, rohnya kembali kepada penciptanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kita memang benar ciptaan Tuhan. Kita tidak mengakui bahwa kita dari monyet terus berkembang jadi manusia. Enggak. Tapi karena ketidaktaatan nenek moyang kita dan Adam dan Hawa, dia berbuat dosa, maka keturunannya menjadi orang berdosa, dilahirkan menjadi orang berdosa. Maka kita menjadi terpisah dengan Allah, saudara, karena dosa. Sebab itu saudara-saudara, anak-anak secara natural otomatis
nggak usah diajar dia menipu, berkelahi. Dia melakukan hal itu, saudara-saudara, karena statusnya sebagai orang berdosa. Ya. Kita terpisah oleh Allah, tetapi kalau kita merespon kasih Allah, mengakui bahwa Bapa mengasihi dunia ini, ya, bahwa kasihnya itu memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, sebagai ya juru selamat. Dia mati di kayu salib. Saudara-saudaraku yang kasih, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Sebab itu kalau saudara baca di dalam pasal 3 Nikodemus, karena firman Tuhan katakan, ya, kita bukan saja merespon, ya, kita harus percaya, beriman, dilahirkan kembali, ya. Makanya kita diperanakan bukan dengan darah dan daging, tapi karena kalau saudara baca Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepada sesungguhnya, jika seorang yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus ayat 5, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi karena kita merespon kasih Allah itu, kita percaya, kita menerimanya, kita mengalami di mana kita dilahirkan kembali. Kelahiran secara rohani. Sebab itu orang-orang percaya mengalami dua kelahiran. Pertama, kelahiran jasmani. Kelahiran jasmani ini tidak menjamin kita untuk mendapat status anak-anak Allah. Bukan karena keturunan, bukan karena hawa nafsu. Ya. Kerajaan Allah itu bukan makan, minum, bukan hal-hal yang jasmani ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, semua orang berdosa karena keturunan Adam. Tapi kalau kita merespon kasih Allah, kita percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan baru. Orang Kristen makanya kalau dia percaya, ya, terus ada tindakannya, dia mau menerima di dalam hatinya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya, saudara-saudaraku yang kekasih, maka dia menjadi orang-orang yang dilahirkan secara rohani. Kita mengalami kelahiran kedua secara rohani. Sebab itu status kita sebagai warga negara Indonesia karena kita punya KTP, tapi juga kita menjadi warga negara sorga karena dilahirkan kembali. Kita percaya kepada Yesus, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Atas dasar kasih karunia Tuhan, lalu kita merespon, kita percaya, menerima Dia. Ya, kita beriman, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Makanya kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kita masuk dalam keluarganya Allah, luar biasa, saudara. Coba kita baca Roma pasal ke-8. Kita diberi hak memanggil Bapa yang menciptakan, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, ya, menjadi Bapa kita. Roma pasal yang ke-8. Ayat 15. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Sebab itu kita mempunyai janji sebagai anak Tuhan.
Bapa kita di sorga akan memelihara kita, saudara-saudaraku yang dikasih. Ya, burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara, lebih-lebih anak Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita mempunyai hubungan dekat. Ya, kita sebagai orang yang percaya menerima Yesus, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ya, kita menjadi bagian keluarga Allah. Kita juga dijanjikan kita akan bersama-sama dengan Dia. Kalau satu waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi kita tidak perlu takut, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya, selain itu kita diberi hak menghampiri Allah. Ya, kita bisa menyebut Dia sebagai Bapa, kita menghampiri dengan keberanian. Saudara-saudara, kita bisa berdoa, ya, memohon semua permohonan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan selain itu, ya, hak kita, ya, dikatakan tadi Roma pasal 8, mereka yang dipimpin tentu tidak lagi di bawah perbudakan dosa. Ya, kita menjadi hamba Allah. Ya, tidak lagi mau, ya, kita akan berubah. Ya, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Ya, kita berubah. Kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang ajaib. Dan kita tentu menuruti Bapa kita di sorga. Roma pasal yang ke-8, coba kita baca. Karena ada orang yang percaya, ada kita anak-anak Allah, ada anak-anak dunia. Anak-anak dunia itu maksudnya orang-orang yang tidak percaya. Ya, tentu siapa bapaknya? Yohanes pasal yang ke-8 kita baca. Ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala. Sebab itu dunia itu, ya, ketika kita percaya kepada Yesus, dilahirkan secara rohani, dunia tidak menerima kita. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan di dunia ini, bukan? Ya, karena kita sebagai anak Tuhan, kan? Karena mereka tidak mengenal kita, tidak mengenal Allah yang kita percayai. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, mereka orang dunia mengikuti bapaknya itu. Ya, saudara-saudaraku, tentu kita mengikuti Bapa kita di sorga. Ya, tentu mau melakukan, ya, seperti buah-buah roh. Ya, Galatia pasal yang ke-5, orang-orang yang dipimpin oleh roh. Galatia pasal 5 dikatakan ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Ya, tentu sebagai tanda juga kita sebagai anak Tuhan yang mengalami perubahan, diberi hak anak-anak. Ya, ada kasih. Ya, kita tidak selalu mendendam. Ya, kita boleh marah. Ya, tapi tidak boleh sampai matahari terbenam. Ada sukacita. Ya, saya pernah khotbah, walaupun kita jatuh, kita akan bangkit lagi karena kita punya Tuhan. Kita akan bersukacita, kita tidak akan berlama-lama terus ada di dalam, ya, kesusahan kita. Damai sejahtera, ya, damai sejahtera, ya, memenuhi hati, kepikiran, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tentu sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah harus ada tanda-tanda ini, ya, dapat menahan diri mereka. Itulah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, firman Allah yang sudah saya sampaikan. Tentu kita yang sudah diberi hak menjadi anak-anak Allah, kita menerima perjanjian Tuhan yang heran dan ajaib. Dia akan memelihara, melindungi,
ya, menjawab doa-doa kita dan akan menolong, ya, dia akan menggendong kita, akan membela kita, dan kita akan selalu, ya, melihat jalan keluar, ya, karena kita punya hubungan, ya, dengan Bapa kita di sorga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdiri, haleluya. Kita nyanyikan lagu Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kekuatan-Mu ya Allah. Inilah janji Tuhan. Kau nyatakan dirimu. Kita kuat karena kekuatan Tuhan. Inilah janjinya. Kita sebagai anak-anak Allah, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Tentu kita juga mempunyai hubungan, menjaga hubungan, mau dipimpin setiap langkah-langkah kehidupan. Firman Tuhan itu sungguh ajaib, janji Tuhan itu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, haleluya. Jalan kita berdoa, haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Kami bangga Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang senantiasa terus berlanjut di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami diberi hak menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga mempunyai Engkau sebagai Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Engkau sanggup memelihara, menolong, menopang kami, membela kami, memberikan kemenangan, menyembuhkan kami. Engkau sanggup memberkati kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lawat kami semua. Kami bersuka cita. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doa ya mari kita berdiri. Berkati aku lipat, berluas
Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh angkat tanganmu. Semua juga yang mengikuti secara online, yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dia adalah Bapa kita. Kita punya hubungan dekat kepada Dia. Kita bisa menghampiri Dia. Kita bisa berdoa kepada Dia. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba mewakili berdoa buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan, dalam hidup mereka, rumah tangga keluarga daripada jemaat-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Berkati, nyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden kami bersama wakil seluruh staf, keluarga mereka, sampai aparat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sampai roh takut akan Tuhan. Berkati gubernur kami sama seluruh keluarga dan staf mereka Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka semua. Baik Tuhan wali kota, kecamatan, lurah, kelurahan Tengah khususnya, RT 5 RW 6 ini Tuhan berkati komplek Pas Pampres. Dan Pas Pampres Tuhan berkati bersama seluruh jajarannya. Berkati juga komandan Pas Pampres bersama seluruh prajurit anggota Pas Pampres dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih, berkati persembahan umat-Mu besar kecil yang mengembalikan milik Tuhan sebagaimana janji Tuhan. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-Nya kembali kepada anak-anak-Mu. Terima kasih, kami ucap syukur. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpin Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.